Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen dan kawan-kawan yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan nama saya Irianto Damsi. Saya hari ini insya Allah akan mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah pemrograman web lanjutan dan yang yaitu membuatkan sebuah project login dan CRUD lengkap dengan desain ya. Jadi perintahnya adalah sebagai berikut, ada 1 sampai 10 ya, buatkan sebuah halaman register, kemudian login dan seterusnya. Dan di sini saya sudah mengerjakan, sehingga pada kesempatan ini saya hanya menjalankan proyek tersebut ya, mempresentasikan proyek tersebut, yaitu kita mulai dari registrasi ya. Jadi di tampilan depan proyek saya ini adalah kita diarahkan untuk memasuki aplikasi ini atau proyek ini dengan login. Namun karena kita belum punya username dan password yang terdaftar, maka kita belum punya akun, sehingga kita harus daftar akun, kita harus registrasi dulu. Dan untuk registrasi ya, kita bisa klik pada tulisan daftar akun ya, kita klik, lalu kemudian dia akan arahkan kita kepada pengisian data kita ya, dan kita akan coba mengisi ya data kita. Saya pakai nama saya aja ya, nama lengkap saya yaitu Irianto Damsi. Kemudian username kita pakai yang sudah saya buat tadi, email saya, lalu kemudian handphone saya, dan kemudian alamat ya, bisa kita kasih Jakarta ya, Jakarta. Kemudian jabatan saya kita taruh JM ya, General Manager. Lalu kemudian kita daftar. Ketika kita mengklik daftar, maka muncul notifnya adalah registrasi berhasil ya, kita sudah berhasil beregistrasi, sehingga kita disuruh silakan login ya, kita disuruh masuk ke login. Maka harus diingat username dan password tadi ya, kebetulan saya punya, sudah saya save tadi, sehingga kita langsung masuk saja ya, kita langsung login. Kita akan masuk. Nah ini dia di tampilan dalam home ya, tampilan dalamnya dashboard ya istilahnya. Dan di sini sebenarnya tadi itu data user itu ada 6 ya, yang telah saya input, saya buat. Namun karena kita coba masuk dengan mendaftar, meregis ulang lagi, sehingga ada penambahan data user 1 menjadi 7 ya. Jadi ada 7 nama yang sudah masuk, dan kita ingin lihat nama yang tadi kita daftar itu ya, kita akan lihat nanti. Sebelumnya saya akan jelaskan. Jadi ada di tampilan ini ada 3 menu home, data pengguna atau data user, kemudian data produk atau data barang ya. Dan kita mau melihat data user yang barusan kita input itu, kita klik, lalu kemudian kita masuk ke dalam, dan ini yang tadi kita input ya, di nomor 7
nama Irianto Damsi, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah data yang telah kita input tadi. Dan kita ingin melihat data user ini di database, ya. Kita gunakan database phpMyAdmin ini, kita gunakan localhost, ya. Dan yang tadi database saya ini saya kasih nama kasir, ya. Saya kasih nama kasir sehingga kita akan lihat data user, ya, apakah ada 7 atau ada 7 data yang telah saya masukkan tadi, dan ini adalah data yang terakhir kita regis. Irianto Damsi, kemudian alamat Jakarta, nomor handphone, dan seterusnya. Dan alhamdulillah sudah masuk pada database yang phpMyAdmin, ya. Kita sudah masuk. Lalu kemudian kita kembali ke yang tadi, ya, kembali ke sini. Dalam akun atau data user ini, data pengguna ini, jika terdapat kesalahan, maka kita bisa akan memperbaiki. Kita tidak mesti kembali dari awal lagi, tapi kita akan memperbaiki di sini langsung. Nah, misalnya nomor 7, ya, kita akan edit atau ubah nomor 7, maka tinggal kita klik tanda pensil, ya, tanda pensil warna hijau ini, ya, kita klik. Nah, misalnya kita tambah alamatnya salah, alamatnya adalah Jakarta Selatan misalnya, ya. Setelah kita rubah, kita isi, lalu kita klik save, kita klik simpan. Data berhasil diubah dan alhamdulillah sudah dirubah, ya, diperbaiki. Kita klik OK dan kita coba cek kembali, ternyata alhamdulillah berubah. Tadinya Jakarta berubah menjadi Jakarta Selatan. Dan kita juga akan melihat di database kita apakah sudah berubah atau belum. Ternyata belum, ya. Tadi sudah Jakarta Selatan, di database kita belum, karena di sini kita belum refresh, kita belum perbarui. Jadi kita coba refresh, ya, kita coba refresh apakah dia sudah terhubung ke database, sudah tersimpan ke database atau belum. Ternyata sudah, alhamdulillah sudah berubah menjadi Jakarta Selatan untuk atas nama pengguna Irianto Damsi yang telah kita edit tadi, kita ubah tadi. Lalu kemudian selain edit, kita juga ada hapus, delete, ya, ada juga pilihan delete. Dan pilihan delete ini, misalnya kita ingin menghapus di user nomor 7, maka kita tinggal pencet aja delete. Nanti ada notif akan menyampaikan apakah Anda yakin akan menghapus data ini. Kita klik OK, ya, kita klik OK dan dia menyampaikan data berhasil dihapus. Kita klik lagi OK, lalu kita lihat ternyata benar sudah dihapus nomor yang ke-7. Jadi tinggal 6 data yang ada. Lalu kita coba cek di localhost, ya, kita kembali ke localhost. Ternyata data di sini belum dihapus, ya, database kita belum hilang karena belum di refresh, belum diperbarui, belum di reload, ya, belum di reload. Kita coba reload, ya, kita coba reload, apakah dia merubah atau tidak, dia menghapus atau tidak. Ternyata terhapus, ya, teman-teman. Tinggal 6 datanya, tinggal 6 untuk data user, database tinggal 6. Sehingga dalam soal yang disuruh diperintahkan itu harus membuat 7 data, menginput 7 data user, maka kita akan menggenapkan menjadi 7. Nah, karena kita sudah berada di dalam, maka kita tidak keluar lagi, mendaftar lagi dari depan, tapi sudah ada
tombol pilihan di depan, di dalam untuk menambah. Jadi kita tinggal keluar lagi, kita tinggal klik tambah, dan dia mengarahkan kita untuk menambah data kita. Kita kasih masuk lagi nama yang tadi, ya, Irianto Dapsi, kemudian alamatnya itu tadi Jakarta Selatan ya, lalu kemudian handphone ya, username kita gunakan yang tadi, email juga sama, jabatannya juga sama, GM, dan save, kita simpan. Data alhamdulillah berhasil disimpan. Kita pencet oke, lalu kita cek, ternyata masuk ya, sudah masuk. Dan kita akan kembali, kita lihat ke localhost, ternyata belum, karena belum di reload. Kita akan reload lagi. Kita ke refresh dia, reload dia, kita coba lihat kembali, alhamdulillah datanya sudah masuk ya, sudah masuk, dan genap 7 yang diperintahkan. Dan kemudian ada satu yang ingin saya sampaikan, bahwa pada data ini ya, data ini ada di sebelah kanan itu ada search. Search ini namanya untuk fungsinya untuk mencari ya, karena kalau ini misalnya ini baru 7 data, 7 user ya, 7 pengguna ya, data yang sudah terinput, jadi mudah kita mencarinya. Jika kalau ratusan maka kita kesulitan, sehingga kita gunakan ini ya. Ini misalnya kita cari Irianto, maka dia akan muncul, atau kita cari Tiara ya, Tiara, dia akan muncul ya, akan muncul dengan sendirinya. Itu untuk data user atau data pengguna ya, data pengguna, sehingga data usernya sudah 7, muncul 7 di sini. Kita akan masuk ke data barang. Yang data barang ada 6 barang, 6 produk yang sudah diinput. Kita coba lihat, masuk ya, ada 6 produk, betul ada 6 produk. Dan karena di soalnya diperintahkan untuk 7 ya, 7 data yang diinput, maka kita akan coba masukkan ya, kita akan tambah. Dan sebelum saya tambah, saya akan jelaskan. Di sini ada beberapa tabel, dan tabel yang ini ya, foto ini tidak muncul gambar tapi muncul link, karena jika orang yang mau melihat gambarnya maka diarahkan untuk mengklik link, dan kalau ketika dia klik maka muncul gambarnya ya. Ini gambarnya cuka, atau kita lihat gambar ayam ya, ayam, maka kita klik muncul ayam goreng ya. Jadi dia akan muncul dalam saya di sini munculkan linknya, bukan gambarnya. Arahkan untuk link ya. Kita coba untuk nambah ya, tambah, kita klik tambah ya. Di seperti tadi, kolom pertama kita diarahkan untuk mengambil gambar ya. Kita coba masuk buku misalnya ya, kita kasih buku. Oke, sudah masuk, kodenya kita kasih seperti yang di sini aja, buku, nama produknya buku, kemudian kategorinya itu buku khutbah Jumat, ada 7 misalnya, 7 buku, harganya itu 55.000, deskripsi buku-buku Islami ya, buku-buku Islami. Lalu kemudian kita simpan, save dia. Data berhasil disimpan. Kita klik OK, dan kita akan lihat ternyata data sudah masuk ya, sudah tersave, sudah masuk. Sehingga kita coba lihat ke localhost. Di localhost kita lihat produk ya,
produk apakah sudah masuk atau belum. Ternyata sudah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 database data yang masuk tersimpan di produk, termasuk salah satunya yang tadi kita input di belakang, yaitu buku. Lalu kemudian seperti yang di user tadi, jika ada kesalahan tinggal klik. Kita coba ubah misalnya kategori buku khutbah Jumat, misalnya kita tambah terpopuler ya, yang terpopuler misalnya. Kita klik simpan, data berhasil diubah, dan kita akan lihat apakah ternyata berubah, buku khutbah ternyata terubah. Dan begitu pula delete, hapus ya, sama seperti tadi. Di sini juga ada setnya, misalnya kita cari buku maka dia akan muncul buku dan seterusnya, dan kita akan lihat apakah gambar buku tadi sudah masuk. Ternyata sudah masuk. Ini gambar buku khutbah Jumat praktis ya, sudah masuk, alhamdulillah. Lalu kemudian ada juga show ini menunjukkan bahwa sebanyak ada 10 yang akan tampil di sini. Di sini juga ada pilihan, jika mau 25 tampil atau di 100 tampil juga bisa juga terserah Anda ya, mau berapa tampilan terserah. Begitu kemudian di data localhost juga sudah tersambung, sehingga di depan sini hanya saya munculkan gambaran tampilan yang tampilan umum, dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.